Ya, Irak ngamuk dikasih lapangan butut, minta ganti tempat latihan jelang menghadapi timnas Indonesia. Dan Esko PSSI minta doa naturalisasi Verdong selesai dalam 24 jam. Yang terakhir, murni dari hati, PSSI tegaskan pemain keturunan tidak minta bayaran bela timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, tim Irak mengeluh dikasih lapangan latihan butut sebagai persiapan menghadapi timnas Indonesia dalam laga putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni. Latihan tim tidak maksimal sehingga tim Irak meminta ganti lapangan. Ya, tim Irak sendiri tiba di Jakarta pada Minggu 3 Juni dini hari. Sore harinya mereka langsung menggelar latihan perdana di sebuah lapangan kompleks Gelora Bung Karno atau GBK. Kemungkinan yang dipakai adalah lapangan B yang memang sangat memprihatinkan kondisinya. Lapangan ini juga pernah digunakan timnas Indonesia saat menggelar latihan perdana beberapa waktu yang lalu. Latihan tim Irak ini diikuti oleh 23 pemain dari total 26 pemain yang dipanggil. Namun para pemain Irak merasa tidak puas dengan kondisi lapangan latihan tersebut. Lapangan memang dinilai tidak layak pakai karena kondisi tanahnya yang tidak rata. Hal ini membuat pemain kesulitan untuk berlatih dengan maksimal. Ketidakpuasan ini kemudian disampaikan kepada pelatih Irak Jesus Casas dan mendengar keluhan para pemainnya, Casas kemudian meminta staf tim untuk mencari lapangan latihan yang baru. Ya, upaya pencarian lapangan baru pun dilakukan oleh manajer Irak Mehdi Karim. Ia sebelumnya sudah mengunjungi Jakarta sebulan lalu dan sudah tahu beberapa lapangan yang tersedia. Karim akhirnya memilih sebuah lapangan di pusat pelatihan sepak bola PSSI yang juga terletak di kompleks GBK. Kemungkinan yang dipilih adalah lapangan A yang memang lebih bagus dari B. Lapangan ini pun dinilai lebih baik dan lebih layak pakai dibandingkan dengan lapangan sebelumnya. Kami akan segera berlatih di lapangan baru tersebut paling lambat besok. Semua proses administrasi dan kesepakatan dengan pihak Indonesia sudah selesai, kata Karim. Netizen pun menyayangkan perbedaan perlakuan ini, terutama karena saat timnas Indonesia bertandang ke Irak, mereka mendapatkan fasilitas latihan yang jauh lebih baik. Seperti salah satu netizen yang bernama @titipan_mafia yang mengatakan, entah apa yang ada di otak PSSI saat kita dikasih lapangan latihan kubangan, lapangan dengan rumput gundul, pasti ngedumelnya sampai 7 hari 7 malam. Giliran tim tamu Irak kesini malah dikasih tempat latihan lapangan kubangan begini. Beda, cuma sebatas jargon. Atau akun lainnya mengatakan, kasihan banget timnas Irak dikasih lapangan latihan hancur gitu, malu. Atau netizen lain yang mengatakan lagi rame nih di IG, Irak dapat lapangan latihan jelek pas ke Indo, sedangkan Indo pas ke Irak dapat lapangan latihan bagus. Di sisi lain, anggota Komite Eksekutif atau Esko PSSI Arya Sinulinga meminta doa agar proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Reven bisa selesai dalam 24 jam. Permohonan naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia Kelvin Verdong dan Jens Reven sudah disetujui oleh Komisi 10 dan Komisi 3 dalam rapat kerja DPR dan Kemenpora pada Senin kemarin. Selanjutnya, permohonan naturalisasi Verdong dan Reven akan dibahas dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung di gedung DPR Jakarta pada Selasa mulai pukul 9:30 siang. Dan setelah disetujui DPR, proses naturalisasi akan dilanjutkan ke Setnek untuk mendapatkan surat keputusan Presiden atau Kepres dari Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM akan mengundang Verdong dan Reven untuk menghadiri pengambilan sumpah menjadi WNI dan pemberian paspor. Setelah itu, kedua pemain akan membuat KTP di Dusduk Capil. Ya, anggota Esko PSSI Arya Sinulinga meminta doa agar proses naturalisasi Kelvin dan Jens bisa selesai dalam 24 jam. Hal itu diungkapkan oleh Arya lewat Instagram pribadinya pada Selasa pagi. Jalannya masih berliku, tapi kita hanya punya waktu 24 jam. Semoga. Doakan waktunya hanya 24 jam untuk menyelesaikan semuanya ya, kata Arya menambahkan. Pernyataan Arya mendapatkan beragam reaksi dari netizen. Sebagian besar netizen mendoakan agar proses naturalisasi Verdong dan Reven bisa segera selesai. Kami supporter hanya bisa mendukung dan mendoakan yang terbaik, Pak. Apapun itu, semoga diberikan kemudahan ya, Pak. Amin. Pak, usahakan Kelvin main melawan Irak, kata warganet lainnya. Ya, Kelvin Verdong kini dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion GBK pada Kamis esok. Lalu timnas Indonesia akan menjamu Filipina di GBK pada Selasa 11 Juni mendatang. Sedangkan Jens Reven kini sedang bergabung dengan timnas Indonesia U20 untuk mengikuti Toulon Cup 2024 di Prancis.
Dan Sekjen PSSI Yunus Nusi juga memastikan pemain keturunan tidak pernah meminta bayaran untuk membela timnas Indonesia. Menurutnya mereka yang dinaturalisasi bermain sepenuh hati untuk skuad Garuda. Hal ini disampaikan Yunus Nusi menjawab pertanyaan anggota Komisi 10 DPR RI soal pemain naturalisasi. Seperti diketahui, PSSI sedang melakukan proses terhadap dua pemain keturunan Kelvin Verdong dan juga Jens Reven. Alhamdulillah mereka ini tidak pernah meminta atau berkeinginan untuk diberikan kompensasi, kata Yunus. Lebih lanjut, Yunus menceritakan bagaimana cara PSSI mendatangkan pemain keturunan. Ya, selain mendapatkan persetujuan pemain, proses naturalisasi juga harus mendapatkan restu dari orang tua pemain. Dari sebagian besar pemain yang didatangi orang tua ataupun kakek neneknya, antusias jika anaknya bisa membela timnas Indonesia. Tim kami yang datang berkunjung ke Belanda langsung mendatangi orang tua pemainnya, bahkan keinginan untuk kembali ke Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia itu lebih kepada keinginan orang tua atau kakek neneknya ya. Dan itulah komunikasi PSSI dengan orang tua para pemain naturalisasi. Dan tidak satupun dari mereka meminta kompensasi, nilai atau yang lain-lain, dan itu sangat berarti dan berharga untuk kami, kata Yunus Yusi menjelaskan. Sebelumnya memang sempat beredar bahwa ada satu pemain keturunan meminta bayaran agar menjadi WNI. Sosok yang dirumorkan tersebut adalah Justin Hubner pada April 2023 lalu. Akibat dugaan ini, naturalisasi Justin Hubner pun menjadi molor. Pemain keturunan Makassar, Sulawesi Selatan itu baru resmi menjadi WNI pada Desember di tahun lalu. Copenhagen kasih kode Kevin Dix segera jadi WNI. Klub Denmark Copenhagen seolah memberikan kode soal Kevin Dix. Pemain berdarah Indonesia itu diisyaratkan akan segera menjadi WNI. Dalam sebuah postingan di media sosial, ada kode Kevin Dix soal Indonesia. Lewat caption bendera, Kevin Dix diindikasikan segera berganti kewarganegaraan Belanda ke Indonesia. Tertera gambar bendera Belanda menjadi bendera Indonesia dalam postingan Copenhagen. Dalam postingan video Kevin Dix dan diberi penghargaan pemain terbaik pilihan fans pada musim ini. Namun Kevin Dix memang sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi menjadi WNI. Rumor tersebut sudah lama muncul sejak tahun 2020. Dan sejak saat itu banyak dinamika yang terjadi. Kevin Dix ketika itu menyebut sangat tertarik untuk membela timnas Indonesia dalam sebuah wawancara virtual bersama Detik Sport dan dua media Indonesia lainnya. Namun keinginannya tersebut tidak mendapatkan sambutan baik dari PSSI. Ketika itu PSSI mengindikasikan bahwa akan sulit untuk menaturalisasi Kevin Dix. Sebab sang pemain sudah pernah memperkuat Belanda lebih dari 3 kali setelah berusia 21 tahun.